Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu pendengar kajian online yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mentadaburi Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 sampai 257. Ayat ini terkenal dengan ayat kursi. Pendengar yang dirahmati Allah, sangat banyak keutamaan ayat kursi. Antara lain, yang pertama, ayat ini adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi SAW datang menjelaskan kepada mereka tentang sifat-sifat kaum muhajirin. Lalu bertanyalah seorang kepada beliau, surat apakah yang paling mulia di dalam Al-Quran, wahai Nabi? Lalu beliau bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illahu al-ayah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Keutamaan kedua, membacanya mendapat perlindungan dari Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi di setiap akhir sholat fardu, maka ia berada dalam perlindungan Allah sampai sholat berikutnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Keutamaan ketiga adalah apabila dibaca ketika mendapat kesusahan, maka akan mendapat pertolongan dari Allah. Hadis dari Rasulullah dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi dan ayat-ayat penutup surat Al-Baqarah pada saat ia kesusahan, maka Allah akan menolongnya. Hadis riwayat Ibnu Sinai. Keutamaan yang keempat, membacanya dapat membuat hati selalu bersyukur. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi pada setiap selesai sholat fardu, maka Allah memberi hatinya tenang dan selalu bersyukur. Dan amal para siddiqin, para nabi, dan Allah membentangkan atasnya tangan kanannya dengan rahmat. Dan ia tidak tercegah masuk surga sampai ia meninggal dunia, lalu ia memasukinya. Adapun keutamaan yang kelima adalah membacanya dapat menjaga keturunan dan lingkungan sekitar. Seseorang berkata, wahai Rasulullah SAW, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang Allah memberi manfaat kepadaku dengannya. Rasulullah SAW menjawab, bacalah ayat kursi. Maka sesungguhnya ia menjagamu, menjaga keturunanmu, dan menjaga rumahmu sampai rumah-rumah di sekitar rumahmu. Pendengar yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita mempelajari makna ayat kursi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang maha hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak menimpanya rasa kantuk dan tidak pula tidur. La ilaha illahu. Ini adalah akidah pokok, tempat bertumpunya tata cara pandang Islam bagi semua kehidupan. Dan manhaj ini timbullah arahan menuju kepada Allah yang Maha Esa dalam berubudiyah.
makna kalimat tauhid. Dalam buku kuliah akidah karangan Profesor Yunahar Ilyas dikatakan bahwa di antara makna la ilaha illallah adalah la ma'budu illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. La hakima illallah, tidak ada hakim yang adil kecuali Allah. La mudabbira illallah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai kecuali Allah. La muta'a illallah, tidak ada yang ditaati secara mutlak kecuali Allah. La malika illallah, tidak ada raja yang sebenarnya selain Allah. La waliya illallah, tidak ada pelindung selain Allah. Dan masih banyak makna lain tentang la ilaha illallah ini. Kemudian makna al-hayyu, maksudnya adalah dialah yang senantiasa ada, zatnya selalu hidup secara abadi selama-lamanya, tidak tertimpa rasa kantuk apalagi tidur. Tidak ada yang memiliki sifat ini selain Allah. Kata al-hayyu artinya adalah hidup, yang menjadi sifat Allah yang Maha Esa adalah kehidupan yang tidak datang dari sumber lain seperti hidupnya makhluk, yang merupakan pemberian dan karunia dari Al-Khaliq. Adapun sifat Al-Qayyum adalah sebagai berikut, bahwa Allah selalu mengurusi segala yang maujud, maka tidak ada suatu urusan pun kecuali bersandar kepada pengaturannya. Menurut Profesor Hamka, kata Al-Qayyum yang berarti berdiri sendiri dan tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain. Sebab yang lain seluruhnya adalah makhluknya. Menurut Mujahid, kata Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri, sedangkan yang lainnya adalah bergantung kepadanya. Dan makna Al-Qayyum adalah dia zat yang berdiri sendiri dengan senantiasa kekal, dengan kesempurnaan dan sifatnya, dan tidak berubah atau terpengaruh oleh sesuatu apapun. Dia selalu mengurusi urusan makhluknya, mulai dari mencipta, mengatur rezeki, serta menentukan ajal dan amal mereka. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaannya lah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maksud ayat ini adalah kepemilikan yang lengkap dan mutlak, tidak terikat pada suatu ikatan dan takkan pernah hilang. Allah yang Maha Esa dan esa hidupnya, esa kepengurusannya, esa kepemilikannya. Maka manusia pada hakikatnya tidak memiliki kepemilikan apapun. Mereka hanya memiliki tugas pengelolaan dari sang pemilik asli, yaitu Allah yang Maha Esa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izin Allah. Di akhirat tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Hanya ada 3 golongan yang dapat memberi syafaat dengan izin Allah, sesuai hadis Rasulullah SAW, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, akan memberi syafaat pada hari kiamat, yaitu 3 kelompok. Yang pertama para nabi, yang kedua para syuhada, yang ketiga para ulama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka,
dan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah kecuali apa-apa yang Allah kehendaki. Jadi benar-benar yang dirahmati Allah, tidak akan ada yang dapat mengetahui ilmu Allah kecuali orang-orang yang Allah kehendaki. Sebagaimana malaikat berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Jadi Allah itu mengetahui apa-apa yang ada di belakang dan di depan mereka. Dan mereka tidak dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah, kecuali yang dibagikan kepada mereka. Kesadaran akan hal ini dapat menimbulkan kegoncangan di dalam jiwa-jiwa yang berdiri dengan terbuka setiap saat di depan penciptaan yang mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakangnya, mengetahui apa yang disembunyikan dan dinyatakan oleh ilmunya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Luas singgasananya meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi, maha agung. Mengenai kata kursiyu, ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berbunyi, seandainya langit dan bumi yang masing-masing terdiri atas 7 lapis dihempatkan, kemudian satu sama lainnya disambungkan, maka semuanya itu bukan apa-apa bila dibandingkan dengan luasnya kursi, melainkan hanya seperti suatu halaqah atau kerumunan manusia yang berada di tengah-tengah padang pasir. Ayat wala ya'udu hifdhuhuma maksudnya tidak memberatkan dan tidak mengganggunya sama sekali memelihara langit dan bumi serta semua makhluk yang ada. Dialah yang mengatur semua jiwa beserta semua apa yang diperbuatnya. Dialah yang mengawasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang terhalang darinya. Dan tidak ada sesuatu pun yang gaib baginya. Segala sesuatu seluruhnya hina di hadapannya dalam keadaan tunduk dan patuh. Makna al-aliyyu maksudnya adalah dialah zat yang maha tinggi, mengungguli semua makhluknya. Nama Al-Aliyyu dengan sendirinya menunjukkan sifat Allah yang tinggi dan di atas. Aliyyu berada tinggi di atas arsy-Nya dengan hakikat dan cara yang hanya diketahui olehnya. Kita tidak mengetahuinya. Nama Al-Aliyyu ini selalu berbarengan dengan Al-Azim. Dia adalah raja yang tidak akan pernah lengser darinya dan tidak berdasar suka atau taatnya manusia, sebab zatnya tidak membutuhkan siapapun dalam pengurusan kerajaannya. Makna Al-Aliyyul Azim adalah Dia esa dengan ketinggian dan kebesarannya. Tidak seorang pun hamba yang berusaha untuk mencapai posisi ini, melainkan Allah akan mengembalikannya kepada kerendahan dan kehinaan, serta kepada adab dan kehinaan di akhirat. Manusia berusaha meraih ketinggian dan kebesaran, serta menyombongkan diri. Akan tetapi, bagaimanapun juga ia tidak akan dapat melampaui kedudukan Allah karena ia sebagai hamba Allah yang maha tinggi dan maha besar. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sungguh telah jelas jalan yang benar dan jalan yang sesat. Menurut Sayyid Qutb dalam tafsir fi Dhilalil Quran,
Allah Subhanahu wa taala benar-benar menghargai pilihan manusia. Apakah mau beriman, mau kafir, karena mereka akan memikul tanggung jawab atas pilihan sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberi kebebasan tersebut sebenarnya karena jalan yang benar dan jalan yang sesat itu telah tampak jelas bagi orang-orang yang menggunakan akal pikirannya dan kejernihan hati yang menjadi bekal utama manusia sebagai seorang khalifah di muka bumi. فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا. Maka barang siapa yang kafir kepada syaitan dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dalam ayat di atas dijelaskan pula rahasia untuk selalu berada di jalan Islam, yaitu harus ingkar kepada tauhid atau setan. Lalu itu baru beriman kepada Allah. Menurut Sayyid Qutb, pengingkaran itu harus ditujukan kepada sesuatu yang harus diingkari, yaitu tauhid. Sedangkan iman itu harus ditujukan kepada sesuatu yang harus diimani, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pendapat mengenai tauhid, yaitu menurut Mujahid, yang dimaksud tauhid adalah setan dalam bentuk manusia. Mereka para manusia berhukum kepadanya dan ia adalah penguasa mereka. Menurut Imam Malik bin Anas, yang dimaksud tauhid adalah apa-apa yang disembah selain Allah. Sedangkan menurut Abul A'la al-Maududi, tauhid adalah tiap pemerintah atau penguasa, dia pemimpin dan tokoh yang melanggar ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum Allah, tidak mengindahkan norma-norma alamiah dan insaniah. Menurut Kamus Lisanul Arab, tauhid adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah, dapat berupa penguasa yang sewenang-wenang. Sedangkan menurut Sayyid Qutb, tauhid adalah sesuatu yang melanggar kebenaran, tidak berpedoman pada akidah Allah dan tidak berpedoman pada syariat Allah. Termasuk dalam kategori tauhid adalah setiap manhaj, tatanan, atau sistem yang tidak berpijak pada peraturan Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap perundang-undangan, peraturan, kesopanan atau tradisi yang tidak berpijak kepada aturan Allah. Oleh sebab itu, menurutnya, siapa yang ingkar pada semua itu, maka ia akan selamat dalam iman, tidak akan selamat dalam iman. Karena seolah-olah ia telah berpegang teguh dengan tali yang amat kuat, yaitu Islam. Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah mendengar permohonan hamba-hambanya yang meminta petunjuk, dan dia juga mengetahui hamba-hambanya yang berusaha untuk mencari kebenaran. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Menurut pendapat Dr. Mahmud Abu Razik Ar-Ridwani, kata Al-Waliyu, maksudnya adalah dialah zat yang melindungi, menguasai, serta mengatur urusan hambanya. Dia senantiasa eksis dalam mengatur kerajaannya. Dialah yang menahan benda-benda langit sehingga tidak jatuh di bumi, kecuali dengan izinnya. Perlindungan Allah terhadap hambanya terbagi dua, yaitu wilayah umum, yaitu perlindungan atau pengaturan, penjaminan Allah terhadap rezeki semua makhluk. Allah mengatur keadaan mereka dan Dia berkuasa menjadikan mereka mampu beramal dan bergerak. Hal itu Allah mudahkan dengan cara menjalankan hukum sebab akibat.
Yang nomor 2, wilayah khusus. Maksudnya ialah perlakuan Allah terhadap orang-orang yang beriman berupa perlindungan, pengaturan, penjagaan, kecintaan, dan kemenangan, baik pengaturan yang bersifat kauniyah maupun syar'iyah. Adapun pengaturan Allah yang bersifat syar'i adalah iman, ikhlas, mutaba'ah, mengikuti contoh yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah. Ada doa yang indah yang patut kita amalkan, yaitu Allahumma ya fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan pertemukanlah aku di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Iman adalah cahaya yang pertama kali menyinari dan menerangi eksistensi seorang mukmin. Iman itu memancar dari dalam hatinya, menyinari ruhnya sehingga menjadi terang benderang, dan ruhnya memancarkan cahaya ke sekelilingnya dengan terang benderang. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijuhum minan nuri ilaz zulumat. Dan orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin mereka adalah taghut. Mereka taghut itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Apabila mereka tidak terbimbing dengan cahaya iman, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Sesungguhnya kebenaran itu hanya satu, tidak terbilang, sedangkan kesesatan itu bermacam-macam dan beraneka ragam. Maka apabila yang ada sesudah kebenaran kalau bukan kesesatan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Yunus ayat ke-32, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Wa anna tusrafun. Maka zat yang demikian itu ialah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah kamu dipalingkan dari kebenaran? Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah orang-orang kafir yang telah tersesat dalam kegelapan-kegelapan yang beragam dan banyak jumlahnya. Dan karena mereka juga telah menjadikan setan-setan atau tauhid sebagai pemimpin dan pembimbingnya, maka sangat layaklah bagi mereka untuk menetap di dalam neraka selama-lamanya sebagai balasan amal perbuatan mereka di dunia. Pendengar yang dirahmati Allah, demikian tadabbur yang telah kita laksanakan bersama. Mudah-mudahan bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.